Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil. Perkenalkan, nama saya Azhar Hidayat. Perkenalkan, nama saya Mitra Ramadhani. Saya sebagai pembaca satu. Saya sebagai pembaca kedua. Saya sebagai pembaca ketiga. Sudah masa pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terpusat pada tradisi agraris dan maritim. Pada saat itu masyarakat Indonesia bahkan sudah sanggup nelayan mengurangi lautan. Kedatangan bangsa India membawa cara kebudayaan Hindu, budaya yang memperkuat tradisi agraris yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Contohnya memperkenalkan sistem pengairan atau irigasi. Selain itu, kedatangan bangsa India juga semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan perayaan. Pasal hal ini dapat dilihat dari perkembangannya kota-kota pelabuhan. Ada beberapa teori yang diajukan para ahli mengenai maksudnya agama dan budaya Hindu Buddha. Teori-teori itu adalah sebagai berikut. 1. Teori Brahmana. D.C. Panseor mengungkapkan bahwa kepada suku yang ada di Indonesia terkesan untuk belajar agama Hindu. Teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu dimulai dari lingkungan istana yang kemudian menyebar ke masyarakat. Namun teori ini diragukan karena para pendeta Hindu pantang menyeberangi lautan. 2. Teori Ksatria. Di India sering terjadi peperangan antar golongan. Di antara mereka ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni baru. Ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni baru. Di tempat inilah terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Namun teori ini dinilai memiliki kelemahan karena tidak ditemukan bukti-bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. 3. Dari Waisa. N.C. Prom ini mengungkapkan bahwa agama dan kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh para pedagang India yang berasal dari kasta Waisa. Namun teori Waisa ini diragukan kebenarannya karena jika para pedagang berperan aktif dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu, pusat-pusat kebudayaan semestinya berada di wilayah perdagangan seperti pelabuhan atau pusat kota yang ada di depannya. Pada kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu banyak terdapat di pedalaman. 4. Teori Sudra. Berdasarkan teori Sudra, kaum Sudra meninggalkan India dan menetap di Indonesia. Mereka kemudian menyebarkan pengaruh Hindu Buddha di Nusantara. 5. Teori arus balik. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia berperan aktif dalam penyebaran Hindu Buddha di Indonesia. Ada juga yang membawa pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia sekembalinya dari menuntut ilmu di India. Banyak orang lebih meyakini teori arus balik ini. Sering kesatnya pengaruh Hindu Buddha ke kerajaan bercorak Hindu Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan atau sungai. Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Sri, Tarumanagara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Singasari, dan Majapahit.
pedalaman Jawa Tengah berkembang sebuah kerajaan besar yang disebut Kerajaan Mataram kuno. Nama Mataram kuno atau Mataram Hindu atau Kerajaan Bijang periode Jawa Tengah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16. Pusat Kerajaan Mataram kuno terletak di sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Sumber tertulis kerajaan ini antara lain Prasasti Tengah dan Prasasti Kekerasan. Setelah tata kerajaan dipimpin oleh Rakai Peranggaran, kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sejaya yang bercorak dan dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Prasasti Kekerasan berisi informasi tentang pembangunan bangunan suci bagi Dewi Tara dan biara untuk mendeta Buddha oleh Raja Banangkara yang membangun agama itu. Masyarakat Mataram kuno hidup dari bertani, berternak, dan membuat kerajinan rumah tangga. Dalam melakukan aktivitas perdagangannya, masyarakat menerapkan hari pasaran yang diadakan sesuai dengan penanggalan Jawa. Kerajaan Mataram kuno juga sudah memberlakukan pajak bagi warganya. Masyarakat asing yang menetap di sana juga dikenakan pajak meskipun dalam jumlah yang berbeda dengan masyarakat lokal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum